Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Miftah dengan NIM 17210935 dan teman saya. Muhammad Zaidan Tufal Fendianto dengan NIM 1721111023. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi tentang studi kasus penggunaan firewall yang diajar oleh dosen Fajar Agustini MKOM. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus pengguna firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan yang berperan penting dalam melindungi jaringan komputer dari ancaman yang ada di internet. Apa saja manfaat dan tantangan penggunanya? Temukan jawaban di dalam presentasi ini. Apa itu firewall? Firewall adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internet dan dunia luar. Fungsinya adalah untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, serta menerapkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Dengan menggunakan firewall, kita dapat memfilter dan mencegah akses yang tidak sah atau berbahaya ke dalam jaringan kita. Tujuan pengguna firewall. Tujuan pengguna firewall adalah untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang ada di internet. Dengan adanya firewall, kita dapat membatasi akses ke jaringan kita hanya kepada pengguna-pengguna yang sah. Selain itu, firewall juga dapat membantu mengamankan data dan merespon dengan cepat jika terdapat serangan yang dilakukan oleh pihak luar. Peran firewall dalam keamanan jaringan. Yang pertama, mencegah akses yang tidak sah. Firewall dapat memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar dari jaringan untuk memastikan bahwa hanya data yang sah yang diizinkan masuk dan keluar. Memantau lalu lintas data. Firewall dapat memonitor lalu lintas data yang melewati jaringan untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran terhadap kebijakan keamanan. Melindungi data penting. Firewall dapat mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Jenis-jenis firewall. Yang pertama, di sini ada gambar dari paket filtering firewall. Firewall ini bekerja dengan memeriksa header paket data untuk memutuskan apakah paket tersebut boleh melewati atau ditolak pada sistem. Yang kedua, di gambar ini ada proxy firewall. Firewall ini bertindak sebagai perantara antara klien dan server untuk menganalisa dan memfilter setiap permintaan yang masuk atau keluar dari jaringan tersebut. Yang ketiga, di sini ada gambar dari next generation firewall. Firewall ini menggabungkan fitur-fitur firewall tradisional dengan fitur-fitur keamanan lanjutan, seperti pendeteksian intrusi dan filtrasi aplikasi. Cara kerja firewall. Yang pertama, untuk cara kerja firewall ada filtering, yaitu firewall melakukan filtering terhadap paket-paket data yang melewati jaringan, memutuskan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak. Yang kedua ada logging. Pada logging ini, firewall mencatat aktivitas lalu lintas data yang melewati jaringan untuk memudahkan analisis jika terjadi serangan ataupun pelanggaran kebijakan keamanan. Yang ketiga ada authentication. Firewall dapat memeriksa dan memverifikasi identitas pengguna yang mencoba untuk mengakses jaringan agar hanya pengguna yang sah yang diizinkan mengakses jaringan tersebut. Yang keempat ada intrusion detection. Pada menu ini, firewall dapat mendeteksi adanya upaya penetrasi atau serangan yang mencurigakan ke jaringan dan memberikan peringatan kepada pengelola jaringan untuk tidak dapat memasuki jaringan tersebut.
Studi kasus penggunaan firewall. Salah satu studi kasus penggunaan firewall adalah pada sebuah perusahaan kecil yang ingin melindungi jaringan komputernya dari serangan malware. Dengan mengimplementasikan firewall yang tepat, perusahaan tersebut dapat memblokir malware dan membatasi akses jaringan yang hanya kepada pengguna yang sah. Hal ini mengurangi resiko untuk kerusakan sistem dan pencurian data sehingga menjaga kelancaran operasi perusahaan agar tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Contoh studi kasus peningkatan keamanan jaringan wireless dengan menerapkan security police pada firewall yang akan dibacakan oleh Zaidan. Peningkatan keamanan jaringan wireless dengan menerapkan security policy pada firewall. Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja manusia dalam memenuhi aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi membuat kejahatan dalam jaringan semakin meluas sehingga keamanan jaringan sangat berpengaruh terhadap pencegahan serangan yang dilakukan oleh penyerang. Contoh kejahatan seperti pencurian data perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan serta kejahatan lainnya. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat mendeteksi serangan seperti denial of service, ping attack, dan port scanning, yaitu intrusion detection system atau IDS, berfungsi memantau setiap lalu lintas jaringan yang berlalu. Tujuan penelitian yaitu untuk mendefinisikan keamanan jaringan wireless dan mendapatkan hasil. Dari pemakaian IDS, implementasi ini dilakukan pada sistem operasi Linux Ubuntu versi 18.04 LTS menggunakan Snort dan Imple sebagai pencegah serangan. Setelah itu menggunakan tools open source WireShark sebagai analisa serangan yang terjadi dalam jaringan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah security policy development life cycle dengan melewati beberapa tahapan, yaitu analisis, design, implementation, information, enhancement. Berikutnya akan dibacakan oleh saya metode Security Police Life Cycle atau SPDLC. Dalam penelitian ini, metode berikut menjelaskan mengenai tahapan metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada analisis. Pada tahap ini melakukan perumusan masalah dan pengumpulan data berupa informasi tentang IDS dalam peningkatan keamanan jaringan dan serangan yang terjadi. Hasil informasi yang didapatkan dijadikan sebagai landasan dalam pemecahan masalah ilmiah. Yang kedua ada desain, membuat perancangan yang berupa topologi jaringan yang akan dibangun dan merancang penggunaan sistem operasi dan aplikasi pada server dan klien. Yang ketiga ada implementation atau kemudian tahap ini akan dilakukan implementasi dari rancangan topologi jaringan yang telah dibuat, yaitu dengan melakukan instalasi perangkat yang dibutuhkan dan mengkonfigurasi software yang diperlukan. Detail rancangan yang akan digunakan sebagai instruksi agar pembangunan sistem dapat berjalan dengan relevan. Yang keempat ada enforcement. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem sesuai dengan perencanaan awal. Yang pertama, sistem instruksi akan dilakukan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui serangan yang dilakukan serta port yang digunakan oleh attacker. Yang kedua, ada pengujian WireShark untuk mendapatkan hasil bagaimana sebuah paket data dengan protokol tertentu bergerak pada flow graph. Yang kelima ada enchantment. Pada tahap ini penulis melakukan perbaikan sistem yang telah dibangun meliputi kesalahan
yang terjadi pada penelitian tersebut. Pada penelitian sebelumnya melakukan peningkatan fungsionalitas atas komponen spesifik dan melakukan pembaruan pada sistem. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Keuntungan dan kekurangan pengguna firewall. Keuntungan: proteksi terhadap serangan dari dunia luar. Yang kedua, kontrol akses yang lebih baik. Yang ketiga, perlindungan terhadap malware. Kekurangannya: yang pertama, ketergantungan pada sistem firewall yang berfungsi dengan baik. Yang kedua, kemungkinan terjadinya false positif atau false negatif dalam proses filtering. Yang ketiga, mengurangi kecepatan pengiriman data. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah penggunaan firewall dalam keamanan jaringan memiliki peran yang sangat penting bagi jaringan. Dengan adanya firewall, kita dapat melindungi jaringan komputer dari ancaman yang ada di internet, lalu memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar, dan menjaga kerahasiaan data yang penting bagi klien. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan keuntungan dan kekurangan dari penggunaan firewall ini yang diterapkan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilannya dalam menjaga keamanan jaringan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.